Well, hello people. Apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya, biar bisa terus nonton video dari Plus Plus. Kali ini kita masih akan ngebahas series Peaky Blinders, yang sekarang udah masuk episode ketiga di season yang pertama ini. Tentunya di episode ketiga ini akan makin banyak masalah rumit yang harus Thomas hadapi, di tengah ambisi besarnya untuk memonopoli bisnisnya. Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja yuk ke ceritanya. Tapi sebelum mulai, jangan lupa matikan lampu, pasang headsetnya, and this is it. Peaky Blinders Season 1 Episode 3. Now playing, happy YouTube and chill. Stick it to the Lee family, Arthur! That's right. What about Kimber's men? Thought he had his own protection. Kimber's let his troops go. Those of you with guns, keep them out of it unless a gun is pulled on you. Let's go. Siang itu, seperti biasa Thomas pergi ke bar Garrison untuk bersantai selepas mengurus bisnisnya. Tak lama kemudian, datang dua orang menemuinya yang mengaku sebagai anggota Tentara Republik Irlandia atau IRA. Nah, karena udah mengetahui rumor kalau Peaky Blinders menyimpan senjata yang dicuri dari pemerintah Inggris, mereka ini berencana ingin membeli senjata itu dengan harga tinggi. Tapi di sini terlihat bahwa Thomas tidak begitu mempercayai mereka. Meski salah satu dari mereka sampai menyanyikan yel-yel IRA di depan Thomas untuk lebih meyakinkannya. Thomas pun lalu mengatakan kalau kabar yang beredar itu belum tentu benar adanya. Sebab tidak ada bukti kuat kalau Peaky Blinders menyimpan senjata curian. Kemudian karena kesal tak mendapatkan yang dicari, dua orang itu pun pergi meninggalkan bar. Melihat hal itu, Grace malah meledek Thomas. Padahal dari tadi Grace ini diam-diam nguping pembicaraan Thomas. Setelah itu, untuk membujuk Grace datang ke pacuan kuda, Thomas memberinya tambahan uang bakal membeli gaun. Di tempat lain, Ada terlihat berlari mengenakan gaun pengantin untuk menemui Freddy yang sudah menunggunya. Ternyata hari itu mereka akan melangsungkan pernikahan. Tentunya acara tersebut dilakukan di tempat tersembunyi, sebab Freddy sedang menjadi buronan kota. Sementara itu, Grace yang sebelumnya menguping obrolan antara tentara Irlandia dengan Thomas tentang rencana pembelian senjata, melaporkan kejadian tersebut ke Inspektur Chester. Tak cuma itu, Grace juga melakukan pengintaian ke salah satu anggota tentara yang dicurigainya. Tapi sayangnya, karena ketahuan, Grace sempat terlibat perkelahian dengan tentara Irlandia yang sedang diintainya. Hingga akhirnya secara tak sengaja, Grace malah membuatnya tewas di tempat. Keributan itu ternyata tak sengaja terlihat oleh warga setempat dari jendela rumah. Di markas Peaky Blinders, Polly mencoba memberitahu Thomas kalau Ada kini sudah resmi menikah dengan Freddy. Tapi sayangnya Freddy tidak mau menuruti perintah Thomas untuk pergi dari kota. Sambil menghela nafas panjang, Thomas lalu berterus terang kepada Polly kalau Freddy harus segera meninggalkan Birmingham. Sebab Thomas sudah sepakat sama polisi agar mengusir Freddy pergi dari Birmingham selamanya. Polly tampak kaget mendengar pengakuan dari Thomas, karena dilakukannya sepihak tanpa terlebih dulu melakukan rapat keluarga. Thomas lalu meminta Polly mengeluarkan Freddy dari kota secepatnya, atau dia akan menggunakan caranya sendiri. Kembali lagi ke Grace, yang kini terlihat sangat trauma setelah tak sengaja menghilangkan nyawa anggota IRA.
Sambil menenangkan dirinya, Grace terus menatap gaun yang sudah dibelinya untuk pergi ke pacuan kuda bersama Thomas. Tapi ternyata kabar meninggalnya tentara Aira telah sampai ke telinga Inspektur Chester. Setelah ada seorang warga yang melaporkan telah melihat seorang wanita terlibat perkelahian yang menyebabkan seseorang tewas. Untuk melindungi reputasi Grace, Inspektur Chester bilang ke sersan polisi yang melapor padanya kalau hal tersebut bukanlah perbuatan mata-mata yang bekerja di bar Garrison. Dia berdalih kalau penyebabnya karena konflik internal yang terjadi antar sesama anggota Aira. Inspektur Chester juga bilang kalau Grace adalah agen rahasia, bukan seorang mata-mata. Kemudian, setelah mendapat laporan kalau Grace terlibat masalah dengan anggota Aira, Inspektur Chester lalu menemui Grace di museum tempat mereka biasa merencanakan misi rahasia. Di sana, Chester bilang kalau dia sangat mengkhawatirkan keselamatan Grace. Apalagi Grace udah dianggapnya seperti keluarga sendiri. Inspektur Chester juga ingin menariknya dari bar Garrison tempatnya menyamar. Tapi Grace menolaknya dengan alasan balapan di Cheltenham akan segera dimulai dan misi harus tetap dijalankan untuk mendapatkan informasi tentang senjata yang hilang. Kemudian Polly datang menemui Freddy dan Ada, memberikan uang sebesar 200 pound sterling sebagai ongkos mereka pergi dari Birmingham sesuai permintaan si Thomas. Tapi di sini, Freddy sangat tidak terima melihat keluarga Selby yang seakan-akan ingin mengusirnya dari kota. Polly kemudian mencoba menjelaskan maksudnya tersebut. Tapi Freddy malah menantangnya bisa mengurus masalahnya sendiri dengan Thomas. Dia juga meminta waktu untuk memikirkan kepindahannya tersebut, yang rencananya akan pergi ke Amerika. By the way, Freddy ini tipikal orang yang keras kepala banget. Dia sudah mendapat peringatan keras supaya tak lagi melakukan demo mengajak buruh mogok kerja. Tetapi dia masih nekat melakukannya meski harus kejar-kejaran dengan polisi. Sebab aksi mereka sudah dianggap ilegal. Di tempat lain, kita diperlihatkan Thomas yang sedang mampir ke toko baju. Dia berencana membeli sebuah jas untuk digunakan ke pacuan kuda. Tapi si penjual bilang kalau jas itu sudah dipesan oleh Billy Kimber. Dan tak berselang lama datanglah Billy Kimber ke toko tersebut. Para pedagang di sana sampai ketakutan karena mengira akan terjadi keributan besar. Tapi Thomas dengan santainya mencoba memperingati Billy Kimber kalau Clanley akan membuat masalah di pacuan kuda miliknya, sebab mereka berencana merampok bandar Judai di sana. As I told you before, I know the Lee brothers. Now, they're planning on showing up in numbers and robbing you. Di perjalanan pulang dari toko baju, Thomas mendapat kabar dari John kalau Arthur sedang bersedih karena masalah yang bertubi-tubi menimpa keluarganya. Arthur merasa sangat stres harus menjawab pertanyaan dari banyak orang terkait masalah yang sebenarnya tidak diketahuinya sama sekali. Kemudian karena merasa dirinya menjadi biang keladi masalah di keluarga, Thomas mencoba menghibur Arthur dengan memberikan hak kepemilikan bar Garrison kepadanya. Jadi, kini Arthur resmi menjadi pemilik bar Garrison, tempat biasa mereka nongkrong. Namun setelah itu, saat ingin pergi dari bar, Thomas dihampiri sersan polisi yang ditugaskan oleh Inspektur Chester. Polisi itu mencoba menanyakan keberadaan Freddy, karena dia masih nekat melakukan demo buruh. Thomas juga diancam jika tak segera menyerahkan Freddy ke polisi, maka Ada akan ikut ditangkap dan dipenjara dengan tuduhan pemberontakan. Mendengar hal itu, Thomas langsung gerak cepat mencari keberadaan Freddy.
Tapi saat sudah face to face dengan Freddy, Thomas malah ditodong pistol olehnya. Freddy juga mengembalikan uang pemberian Polly yang diberikan kepadanya. Hal itu mempertegas kalau Freddy menolak permintaan Thomas untuk pergi dari Birmingham. Di sini juga sempat terjadi kesalahpahaman antara keduanya. Thomas mengira kalau Freddy ingin memanfaatkan Ada untuk kepentingan pribadinya. Tapi Freddy mencoba menjelaskan kalau dia sungguh mencintai Ada dengan tulus sejak mereka masih kecil. Tapi Thomas tetap tak mempercayai ucapan Freddy itu dan mengatakan kalau pernikahan mereka nggak akan langgeng. Sementara itu, Ada yang cemas karena takut kakak dan suaminya akan saling melukai, mencoba mencari keberadaan mereka ke bar Garrison. Tapi yang ditemuinya hanyalah Grace saja. Setelah pertemuan dengan Freddy, Thomas mengembalikan uang tersebut kepada Polly. Dia juga menyalahkan perlakuan manja Polly pada Ada dan Freddy. Dan kini Thomas akan mengurus mereka berdua dengan caranya sendiri. Malam harinya saat sedang tertidur, Thomas didatangi Danny yang waktu itu ditugaskannya ke London. Nah, ternyata Danny mendapat kabar kalau Ira menuduh Peaky Blinders sebagai dalang di balik tewasnya anggota mereka di Birmingham. Danny lalu meminta Thomas menyampaikan ke pihak Ira kalau telah terjadi kesalahpahaman dan meminta kedua belah pihak untuk saling berunding. Sebab Thomas tak ingin mencari masalah lebih banyak lagi. Grace yang masih penasaran dengan permasalahan Thomas dan Freddy terus memancing Thomas agar dia mau bercerita. Tapi Thomas yang gak tertarik sama sekali membahasnya mencoba mengalihkan pembicaraan ke gaun yang Grace beli untuk pergi ke pacuan kuda. Dan hari yang dinanti pun tiba. Grace terlihat sangat mempersiapkan dirinya agar tampil menarik di depan Thomas. Setelah semua persiapan selesai, mereka pun langsung on the way ke arena balapan di Cheltenham. Tapi ternyata bukan hanya mereka berdua aja yang akan pergi ke arena balapan. Arthur, John, dan anggota Peaky Blinders lainnya juga berencana datang ke sana. Tapi tentunya bukan untuk menonton balapan. Karena mereka akan berperang dengan Clanley yang akan merampok bandar judai milik Billy Kimber. Tentu aja hal itu dimaksudkan untuk cari perhatian sama Billy Kimber, supaya Peaky Blinders mendapatkan kepercayaan untuk membuka bisnis legal secara resmi dan mendapatkan keuntungan yang banyak. Sesampainya di sana, Thomas yang sudah mengetahui kalau Billy Kimber menyukai Grace mulai berdansa di depannya agar menarik perhatian Billy. Sementara itu, anggota Peaky Blinders yang lain memulai aksinya, menyikat habis Clanley yang ingin merampok uang pengunjung. Mereka lalu mengambil uang itu dan mengembalikannya ke Billy Kimber, sekaligus memberitahu kalau Clanley yang selama ini dipercayainya telah berkhianat dan malah merampok bisnisnya. Thomas juga meminta Billy Kimber agar anggota Peaky Blinders memegang keamanan di setiap pacuan kuda miliknya, dengan keuntungan 5% sebagai imbalan untuk mereka. Tapi di sini, Billy Kimber lebih tertarik berdansa dengan Grace daripada ngomongin urusan bisnis sama Thomas. Dia pun lalu menyerahkan urusan tersebut ke akuntannya. Untungnya aja akuntannya itu sepakat dengan permintaan yang Thomas ajukan. Kemudian karena udah nggak tahan dengan pesona Grace, Billy Kimber juga meminta syarat tambahan pada Thomas, agar dirinya bisa ditemani Grace selama 2 jam. Thomas pun menyetujuinya.
Meskipun Grace terlihat kesal karena sudah dandan cantik-cantik untuk Thomas, malah jadi tumbal buat kesepakatan bisnisnya. Namun agar penyamarannya tak terbongkar, Grace mau nggak mau terpaksa menuruti permintaan Thomas. Ya meskipun dia sendiri merasa sangat takut, sebab terlihat seperti seorang PSK. Thomas yang saat itu menunggu di mobil dengan wanita simpanan Billy Kimber dibuat gelisah setelah mendengar pengakuan dari wanita tersebut kalau dia bukanlah seorang PSK, melainkan hanya seorang pengrajin topi. Wanita itu juga sangat marah karena menjadi bagian pertukaran dengan Grace yang kini sedang bersama Billy Kimber. Sementara itu di rumahnya, Billy Kimber tengah merayu Grace agar mau tidur dengannya. Karena sangat ketakutan, Grace mencoba mengambil pistol dari dalam tasnya. Untungnya aja, Thomas dan wanita simpanan Billy segera datang dan mengatakan kalau Grace memiliki penyakit kelamin menular, sebab dia adalah seorang PSK. Akhirnya Grace bisa terselamatkan dari aksi brutal Billy Kimber terhadapnya. Akan tetapi Grace agak kesal dengan perkataan Thomas yang menyebutnya seorang PSK dengan penyakit menular. Namun dia juga malah dibuat penasaran melihat Thomas yang tiba-tiba berubah pikiran. Grace lalu menanyakan hal tersebut sama Thomas. Tapi Thomas hanya diam aja sambil terus memacu mobilnya. Kira-kira ada yang bisa nebak nggak nih? Kenapa ya Thomas berubah pikiran dan malah menyelamatkan Grace? Padahal itu kan bagian kesepakatan dengan Billy Kimber. Tulis di kolom komentar ya. Oke, mungkin sekian dulu video kita kali ini. Sampai berjumpa di next episode. Hanya di Plus Plus. Happy and chill.